Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi pelaksanaan dan pengambilan keputusan manajemen strategis. Perkenalkan, saya Lena Azhara Ramadhani dengan NP Mahir 330. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan manajemen strategis. Nah, sebelum itu apa sih manajemen strategis itu? Manajemen strategis adalah proses merancang dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Ada 4 tahapan manajemen strategis menurut Hanger and Whelan tahun 2003. Tahapan yang pertama itu adalah melakukan pengamatan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan memahami bagaimana kondisi lingkungan organisasi baik untuk menghadapi perubahan ataupun membangun kemampuan untuk menghadapinya. Nah, pengamatan lingkungan ini bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT terhadap dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan. Nah, lingkungan internal itu berkaitan dengan hal yang di dalam perusahaan, contohnya kayak kualitas sumber daya manusia, teknologi yang digunakan, serta kondisi keuangan dan budaya organisasi. Kalau lingkungan eksternal itu mencakup faktor-faktor yang di luar perusahaan, contohnya kayak kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, serta persaingan pasar. Faktor-faktor ini akan membantu perusahaan menarik peluang yang bisa diambil dan ancaman yang harus diantisipasi. Lalu di tahapan kedua ada perumusan strategi atau strategy formulation. Jadi setelah perusahaan memahami kondisi melalui pengamatan lingkungan, perusahaan masuk ke tahap perumusan strategi untuk merancang strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, pada tahap ini, perusahaan mulai menentukan arah masa depan berdasarkan hasil analisis. Proses ini diawali dengan penetapan visi dan misi sebagai panduan utama, lalu dilanjutkan dengan penentuan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Setelah itu, perusahaan memilih strategi yang paling sesuai baik di tingkat korporasi, seperti arah besar perusahaan, tingkat bisnis, cara bersaing di pasar, maupun tingkat fungsional strategi di masing-masing bagian seperti pemasaran dan keuangan. Lalu adanya pedoman yang diterapkan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait perumusan strategi yang dijalankan. Lalu yang ketiga ada implementasi strategi. Implementasi strategi ini tentang bagaimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan yang sudah disusun sebelumnya. Implementasi strategi ini mencakup 3 poin utama, yakni pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengendalian, yaitu mencakup proses bagaimana aktivitas dan hasil kerja dimonitor dan dibandingkan dengan target kinerja yang diinginkan. Ada 3 dasar dalam melakukan evaluasi strategi, yaitu memeriksa faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap strategi yang sedang berlangsung, lalu mengukur hasil kinerja yang sudah dikerjakan, dan yang terakhir melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi ini, perusahaan bisa mengantisipasi kegagalan dan pembaruan strategi yang lebih relevan di masa yang akan mendatang. Berikutnya adalah strategi di tingkat perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rivalindis Putri dengan NPM 216. Jadi yang pertama adalah growth strategy atau strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan ini tuh adalah strategi di mana perusahaan berupaya memperbesar skala bisnisnya untuk meningkatkan pendapatan dan nilai perusahaan. Nah, hal ini tuh dilakukan melalui ekspansi pasar, penambahan produk, merger atau akuisisi, serta diversifikasikan ke bidang usaha baru. Nah, strategi ini itu biasanya dipilih ketika perusahaan berada dalam kondisi yang stabil dan memiliki peluang untuk berkembang. Lalu berikutnya adalah stability strategy atau strategi stabilitas. Nah, strategi stabilitas ini itu adalah strategi yang berfokus pada mempertahankan kondisi dan kinerja perusahaan yang sudah baik tanpa melakukan perubahan besar. Perusahaan tidak melakukan ekspansi signifikan, melainkan menjaga konsistensi operasional dan posisi di pasar. Strategi ini umumnya digunakan saat lingkungan bisnis itu relatif stabil dan perusahaan ingin menghindari risiko. Perkenalkan, nama saya Safanil Arinka dengan NPM Mahir 254. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan Rivalia mengenai strategi di tingkat perusahaan. Yang ketiga itu ada retrenchment strategi atau strategi pengurangan. Jadi strategi pengurangan merupakan strategi yang dilakukan dengan cara mengurangi aktivitas bisnis untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Langkah yang diambil dapat berupa efisiensi biaya,
penutupan unit usaha, pengurangan tenaga kerja, ataupun penjualan aset. Strategi ini biasanya diterapkan ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau menghadapi masalah keuangan. Yang keempat, ada strategi kombinasi atau combination strategi. Strategi ini merupakan strategi yang menggabungkan beberapa jenis strategi dalam waktu yang bersamaan pada unit bisnis yang berbeda. Jadi perusahaan itu dapat menerapkan strategi pertumbuhan pada satu bagian, sementara bagian lain itu menggunakan strategi stabilitas atau pengurangan. Jadi strategi ini tuh memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi yang beragam di setiap lini bisnis. Perkenalkan, nama saya Dianti Prastiwi dengan NPM akhir 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang merumuskan strategi di tingkat usaha. Strategi di tingkat usaha ini sering dikenal dengan bisnis strategi level, yang memiliki pengertian yaitu pendekatan terencana yang digunakan di unit bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar spesifik. Lalu, strategi di tingkat usaha ini memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama kepemimpinan biaya atau cost leadership, lalu diferensiasi atau differentiation, dan strategi fokus atau ceruk. Lalu terdapat 4 cara pelaksanaan dan penerapan keputusan strategis. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, penetapan fokus. Yang ketiga, implementasi. Dan yang terakhir, evaluasi. Selanjutnya, saya Maharani Citra dengan NPM 237 akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengambilan keputusan manajemen strategis. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah atau tujuan. Di tahap ini, perusahaan menentukan apa yang ingin dicapai atau masalah yang sedang dihadapi. Contohnya yaitu seperti penurunan penjualan atau keinginan untuk memperluas pasar. Yang kedua yaitu analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini meliputi faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta faktor eksternal seperti peluang dan ancaman. Biasanya digunakan analisis SWOT atau SWOT untuk membantu memahami kondisi perusahaan. Lalu yang ketiga adalah perumusan alternatif strategi, yaitu perusahaan menyusun beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya strategi pengembangan produk atau penetrasi pasar. Lalu yang keempat adalah evaluasi alternatif. Nah, di tahap ini setiap strategi dibandingkan berdasarkan risiko, biaya, manfaat, dan kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya Kirania Zahra dengan NPM akhir 236 akan melanjutkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, terdapat pemilihan strategi. Nah, di sini adalah memilih strategi terbaik. Perusahaan akan memilih strategi yang paling efektif dan realistis untuk diterapkan. Lalu yang keenam, terdapat implementasi strategi. Langkah keenam ini merupakan strategi yang telah dipilih, kemudian dilaksanakan melalui perencanaan operasional, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengalokasian anggaran. Lalu yang ketujuh terdapat evaluasi dan pengendalian. Perusahaan akan memantau hasil dari strategi yang dijalankan. Jika hasilnya tidak sesuai, maka dilakukan perbaikan atau penyesuaian strategi.